Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini berjudul Batal berangkat ke Mekah tapi meraih haji yang mabrur. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi haji merupakan dambaan setiap muslim. Bagi orang yang faham, pergi ke haji itu hendaklah dengan persiapan yang matang, baik jasmani maupun rohani. Dan jika dianggap kurang perlu, ia pantas untuk membatalkan niatnya. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah nyata, saudara. Sepasang suami istri menabung bertahun-tahun agar dapat menunaikan rukun Islam yang kelima yang didambakan oleh setiap kaum muslim. Setelah uang terkumpul, mereka pergi dengan berjalan kaki dan naik unta. Ketika ia lewat sebuah perkampungan yang miskin, mereka menyaksikan anak-anak yang terkena busung lapar di berbagai macam tempat. Saat melihat itu, terbayang anak-anak mereka di rumah. Bagaimana kalau mereka ini anak-anak kita? Suami istri ini berkata di dalam hati masing-masing. Saudara, mereka sangat tersentuh oleh penderitaan yang dialami oleh penduduk tersebut. Sehingga sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, kalau kita berhaji hanya untuk kita berdua, tapi kalau bekal yang kita bawa ini, kita berikan kepada mereka untuk membantu anak-anak yang kena busung lapar. Orang tua mereka, istrinya, ibunya, bapaknya, tentu akan membantu cukup banyak mereka." Kata si istri, mulai meneteskan air mata dan berkata, "Pak, sebetulnya Mama ingin mengatakan hal yang sama kepada Papa. Tapi alhamdulillah Papa telah mendahuluinya. Mama setuju, Pak. Setuju sekali. Insya Allah kalau Allah izinkan, lain waktu kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima." Saudara yang berbahagia, ini sebuah kepedulian yang harus ditumbuhkan dalam setiap umat Islam. Peduli terhadap sesama. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
belumlah beriman seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudara pencinta Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Al-Fisyani Agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman." Artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan memberi karena Allah, menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Ya. Hadis ini bisa saudara temukan dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah. Hadis nomor 664, jilid 1 karya Buya Al-Fisyani Agung. Kitab hadis yang dilengkapi dengan indeks. Indeks itu diambil dari arti hadis, dipenggal-penggal, ya, lalu disusun secara abjad. Nah, misalnya sudah mau cari tentang apa? Hadis tentang cinta. Buka indeks yang diawali dengan huruf C. Ketemu hadis-hadis tentang yang diawali dengan huruf C. Apa? Cinta. Cinta itu banyak. Cinta harta, cinta ilmu, cinta orang tua, cinta anak, cinta pacar, cinta Allah. Nah, ini cinta Allah. Pilih cinta Allah juga banyak. Yang mana? Cinta Allah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, imannya telah sempurna. Itu dia. Nah, ikuti perintahnya. Apa perintahnya? Lihat jilid 1 hadis nomor sekian. Nah, ambil jilid 1, saudara buka. Saudara akan ketemu hadis tersebut. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Membencinya bukan karena iri, bukan karena dengki, tapi karena Allah. Allah membenci sikap yang seperti itu. Memberi karena Allah. Memberi itu bukan karena ngambil muka supaya dipuji orang, bukan. Tapi karena Allah. Menahan karena Allah. Menahan itu bukan karena dia pelit, karena dia khawatir. Ini yang minta ini agak anak muda, tapi terkenal agak berandal ini. Kalau dikasih, jangan-jangan nanti mereka mabok, ya, tenggen, fly, mereka minum bir, brandy, sampanye, bolonye, vodka, AO, wiseng, TKW, yang itu akan merusak lingkungan. Karena itu dia tahan, dia tidak mau memberi. Bukan karena dia pelit. Nah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Saudara yang berbahagia. Akhirnya bekal yang mereka bawa itu mereka bagikan untuk membantu penderitaan penduduk desa tersebut. Dan mereka kembali pulang ke kampung halaman. Tapi saudara, begitu sampai di rumah, ternyata ada seorang yang berwajah besi, yang tidak dikenal, menyambut mereka dengan ucapan, "Selamat datang wahai saudaraku dari Haji Mabrur." Lalu ia memeluk suaminya. Masya Allah. Lalu suami istri mengebantah, "Maaf Pak, kami tidak jadi naik haji karena suatu hal." Lalu orang itu berkata, "Itulah haji yang mabrur." Ya, Masya Allah. Itulah haji yang mabrur.
kemudian orang itu segera menghilang di hadapan mereka. Ya. Saudara kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di balik cerita ini ada pesan moral yang perlu kita tangkap, saudara. Pesan kemanusiaan. Ya. Pesan kemanusiaan ini harus menjadi tujuan dari ibadah haji. Haji mabrur itu bukan menyangkut masalah teknis, melainkan masalah rohani, yakni kemampuan kita menangkap makna terdalam dari agama, yaitu pesan-pesan agama. Bukan berarti masalah teknis tidak penting. Ya, masalah teknis itu penting. Tapi roh dari semua itu adalah memahami makna dan tujuan ibadah haji. Ya, saudara yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, maaf, ya, Habibullah, ibadihi yuhibbukumullah, artinya cintailah Allah melalui hamba-hambanya, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi saudara, ini pesan Rasulullah, cintailah Allah melalui hamba-hambanya. Sama seperti hadis tadi, man ahabba lillah wa abghada lillah, barang siapa mencintai Allah, ya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Nah, di hadis ini Allah katakan lagi, cintailah Allah melalui hamba-hamba. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Hadis riwayat Tabrani melalui Abu Umamah dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah hadis nomor 288 jilid 1 karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Ini sekali lagi saya katakan, ini karya saya yang fenomenal. Saudara yang berbahagia, sekali lagi agar ya pesan moral ini ya mantap di hati kita. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah beriman seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu, ya, sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Masya Allah, begitu indahnya Islam. Bisakah ini kita terjemahkan ke dalam sikap hidup kita? Cintailah saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Ya. Nah, saudara, karena itu jauhkan rasa benci. Bukan benci tidak boleh. Kalau kita harus benci, benci itu karena Allah. Ya, saudara yang berbahagia, banyak jalan untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa cinta kita yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dalam bentuk segala selalu melakukan ibadah dan beramal saleh. Ya. Serta tidak melakukan dan mencegah perbuatan, serta melakukan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Ya. Ya. Jalan yang lain, maaf saudara, ya, jalan yang lain seperti yang terdapat dalam hadis di atas, bahwa jalan untuk mencintai Allah adalah dengan cara mencintai sesama muslim. Ini sangat penting. Barang siapa yang mencintai hamba Allah karena Allah, niscaya Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, apapun yang diminta ya, hambanya melalui doa, maka Allah akan mengabulkannya. Ya, inti daripada ya hidup kebahagiaan itu adalah
Allah memberi rasa bahagia di hati kita. Bukan dari jumlah harta yang kita miliki, bukan dari situ. Bukan dari pangkat yang tinggi, bukan dari situ. Apa artinya pangkat tinggi tapi hati selalu resah? Apa artinya harta melimpah tapi tidak pernah merasa cukup? Selalu merasa kurang, tidak pernah merasa puas. Tapi walaupun sederhana, tapi setiap butir nasi yang kita makan misalnya diiringi dengan rasa syukur yang dalam, Masya Allah, nikmat sekali. Itulah hakikat kebahagiaan, saudara. Ya, saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 60. Dikabulkannya setiap doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah terbesar untuk kita. Kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita kali ini. Mari kita bersama-sama berdoa agar kita kelak dapat menunaikan ibadah haji, dan kita juga doakan pula agar kaum muslimin dan muslimat yang tengah melaksanakan ibadah haji tahun ini semoga mereka mendapat gelar haji yang mabrur. Amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulli syai' wa bi jabarutika allati ghalabta biha kulli syai' wa bi izzatika allati la yaqumu syai'. Allahumma arshimi hada karamatik wa awridna masyari'a rahmatik wa ahlilna buhbuhata jannatik wa la tasimna biradyanka wa la tahimna bil haibati minka. Allahumma ya Allah, kesalahan telah menutupi kami dengan pakaian kerendahan. Perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kehinaan. Besarnya dosa telah mematikan hati kami. Tak mampu rasanya kami mengangkat tangan dan berdoa kepadamu. Karena seringnya kami melalaikan perintahmu. Karena kurangnya kami mensyukuri rahmatmu. Karena cepatnya kami melakukan laranganmu. Namun kami tetap berdoa kepadamu ya Allah. Engkau yang maha pemurah ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya, bimbing hati saudara-saudara kami yang tengah melaksanakan ibadah haji. Ya, yang tengah melilingi Baitullah, yang telah melakukan segala rukun ibadah haji ya Allah. Tuntun hati mereka ya Allah. Khusukkan mereka dalam beribadah ya Allah. Beri mereka kekuatan kesehatan yang baik ya Allah. Ya Allah, beri mereka kesehatan yang baik ya Allah. Selamatkan mereka pergi dan pulang ya Allah. Ya kabulkan doa-doa mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara yang berbahagia, bagi pemirsa yang ingin memiliki buku-buku karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, sebanyak lebih kurang 35 judul, atau yang bermaksud mengundang Buya Haji Alfiz Caniago untuk mengisi khutbah atau ceramah pada berbagai acara, baik
keluarga, perusahaan, atau pengajian bulanan atau mingguan, pekanan, ya, atau peringatan hari-hari besar Islam, ya, baik dalam kota maupun di luar kota, dapat menghubungi telepon atau WA 0823 12345 125 atau 087 77 666 5151. Juga bisa langsung kepada Buya Hafiz 0812 9163 675. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.